Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam CODR, cerita orang desa, tema reptil. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang satu jenis reptil melata. Reptil melata ya. Ya, satu jenis reptil. Langsung saja, ini dia. Nah, ini adalah brown kukri snake atau ular kukri coklat atau ular pemakan telur dengan nama ilmiah Oligodon purpurascens yang dideskripsikan oleh Hermann Schlegel pada tahun 1837. Untuk taksonomis lengkapnya, ular ini merupakan anggota dari famili Colubridae, dari subfamili Colubrinae yang tentunya merupakan anggota dari genus Oligodon dengan nama spesies Oligodon purpurascens. Si kukri coklat ini merupakan ular nokturnal yang persebarannya terbentang mulai dari Thailand, Singapura, Malaysia sampai ke Indonesia hingga ketinggian 1200 mdpl. Merupakan tipe ular dengan gaya hidup terestrial sampai semi-fosorial yang kerap kali ditemukan mulai dari pesawahan, dataran rendah, hutan sekunder, pegunungan, hingga tepian-tepian sumber mata air ya. Tak jarang juga ular ini ditemukan masuk ke dalam rumah, terutama di pedesaan di mana masyarakat memelihara ayam secara tradisional. Hal ini karena salah satu makanan utama dari ular ini adalah telur. Sebenarnya tidak khusus pada telur ayam. Ular ini memangsa telur burung atau telur reptil lain yang bisa dia jangkau atau dia temukan di alam. Hanya saja mungkin karena telur ayam di kampung cukup mudah ditemukan. Jadi sepertinya terkadang dia lebih memilih untuk mencuri telur ayam ya. Dan selain memangsa telur, ular ini juga memangsa katak dan kadal-kadal kecil. Si kukri purpurascens ini merupakan ular dengan ukuran yang bisa dibilang tidak terlalu besar, dengan ukuran maksimal tidak lebih dari 1 meter. Dan yang saya ambil gambarnya ini adalah ular dengan ukuran baby, dengan ukuran panjang yang tidak lebih dari 1 jengkal saja. Dan ular kukri ini adalah ular yang mengalami mutasi warna pada pertumbuhannya, yang artinya warna atau corak bawaan si ular dari ketika dia menetas akan berubah atau memudar seiring dengan pertumbuhannya, yang biasanya terjadi ketika pergantian kulit. Nah, ini adalah contoh dari penampakan ular yang sudah dewasa. Sebenarnya ada 2 varian warna. Varian umum yang biasa ditemui adalah varian dengan warna coklat seperti ini, dengan spot besar berwarna coklat yang lebih tua di bagian dorsalnya, yang terbentang hampir memenuhi seluruh tubuhnya. Dan varian yang kedua adalah varian dengan warna dasar oranye sampai kemerahan, dengan spot berwarna oranye yang lebih terang, dan garis hitam yang menegaskan sisi spotnya itu. Dan jika diperhatikan, ular ini bisa dibilang pesek atau tidak memiliki moncong yang terlalu panjang, di mana mulut bagian atasnya sedikit lebih maju daripada mulut bagian bawahnya. Selain itu, si kukri ini terbilang memiliki perawakan yang cukup kekar, di mana lebar kepalanya tidak lebih besar daripada lebar badannya ya. Si brown kukri snake ini adalah ular yang tidak berbisa dan tidak memiliki taring bisa. Hanya saja dia memiliki gigi yang cukup unik. Tipe giginya adalah tipe gigi Aglipa, yang merupakan tipe gigi yang umum dimiliki oleh ular-ular tidak berbisa ya. Nah, yang unik adalah giginya ini cukup panjang, bahkan sangat panjang ya, dengan bentuk yang melengkung seperti pisau kukri dan sangat tajam. Nah, gigi inilah yang digunakan oleh si Oligodon purpurascens ini untuk merobek cangkang telur dan menghisap isi telurnya. Jika mengacu pada etimologi dari penamaan genusnya, nama Oligodon diambil dari 2 kata, yaitu oligos yang berarti sedikit dan odon yang berarti gigi, mendeskripsikan bahwa spesies dari genus ini tidak memiliki banyak gigi, hanya beberapa pasang gigi saja tetapi cukup besar dan panjang ya. Kemudian untuk bagian ventral dari ular ini memiliki sisik ventral yang cukup lebar dan mengkotak ya. Sisik ventralnya ini terbilang cukup rata, sehingga ketika dia terdiam ataupun ketika dia melata, sisik ventralnya ini menapak secara keseluruhan pada permukaan tanah. Sisik perutnya ini bisa dibilang memiliki warna yang bervariasi, mulai dari putih krem sampai kekuningan, polos sampai dipenuhi bercak hitam, dan bahkan untuk beberapa varian warna, sisik ventralnya ini berwarna pink sampai agak kemerahan. Lalu untuk ekor,
Oligodon purpurascens ini memiliki ekor yang cukup pendek ya, terhitung dari kloaka sampai ke ujung ekor. Panjangnya ini tidak lebih dari 20% dari panjang tubuhnya. Ujung ekornya ini tumpul, dengan sisik di bagian bawahnya terdiri dari 2 baris susunan sisik. Untuk perkembangbiakan, si kukri coklat ini berkembang biak dengan cara oviparus atau bertelur ya, dengan jumlah telur sekitar 5-12 butir per musim bertelurnya. Untuk kontribusi atau perannya di alam, ular ini berperan besar dalam mengontrol keseimbangan jumlah kadal, katak, dan burung ya. Dan untuk tingkat bahaya terhadap manusia, gigitannya tidak membahayakan jiwa atau kehidupan, atau tidak akan menjadi fatal ketika dia menggigit, karena dia memang tidak memiliki bisa ataupun racun. Hanya saja akan menghasilkan luka yang cukup parah dan rasa sakit yang cukup tinggi ya, atau katakanlah gigitannya cukup menyakitkan. Terlebih karena gigi setajam silet yang dia miliki, dirumorkan bisa menghasilkan luka yang sulit untuk kering dan bisa mengalami pendarahan yang cukup hebat ya. Lalu untuk status konservasinya, IUCN sebagai lembaga konservasi flora fauna di dunia mengkategorikan ular ini sebagai ular dengan status LC atau less concern, yang artinya data dari spesies tersebut cukup lengkap. Dan setelah dicek, data tersebut tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar terancam, rawan, atau hampir punah. Dan untuk di Indonesia sendiri, ular ini tidak dilindungi oleh perundang-undangan manapun, tetapi bisa menjadi rawan apabila tidak ada usaha pelestarian atau maraknya perburuan liar ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup segitu dulu. Terima kasih untuk telah mengikuti video ini sampai akhir. Dan video ini saya buat berdasarkan pengetahuan saya yang minimalis. Untuk perbandingan data atau keterangan tentang ular ini atau reptil-reptil lain bisa dilihat juga di channel-channel yang memang mengurusi tentang reptil, seperti Arbi Reptil atau Palang TV atau channel manapun ya. Jadi ini bukan patokan, hanya dasar pengetahuan saja. Dan untuk saran, kritik, masukan, atau komentar apapun bisa langsung ditulis di komen di bawah ya. Dan yang paling penting, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.